Unconditional love adalah kebebasan. Kasih yang sejati Itu kasih agape. kasih nggak bersyarat diberikan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia tanpa Dia mengingat dirinya sendiri. Kebebasan dari maut, kebebasan dari dosa, kebebasan dari keterikatan iblis. karena hanya Yesus doang yang bener-bener sayang sama aku. Bahkan dia memberikan nyawanya di salib hanya untuk menebus dosaku. Kasih agape, kasih yang tidak perlu dibalas, tidak perlu diminta imbalan, jadi diberikan saja, tidak menerima balik gitu. Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib membawa berkat dan menjadi bukti kasih nyata bagi umat manusia. Dalam kehidupan saya, ketika saya berbuat baik, ketika saya mengasihi seseorang, saya tidak berharap orang itu mengasihi kembali atau tidak perlu berharap untuk mengharapkan kebaikan kembali dari orang lain. Aku harus bisa menjadi berkat di sekitarku. Contohnya di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan pelayanan. Jadi apapun yang dipercayakan kepadaku, aku akan berusaha sebaik mungkin, akan melakukan yang terbaik supaya nama Yesus dipermuliakan. Mungkin aku akan mengaplikasikan pengorbanan Kristus dengan cara mengasihi diriku dan belajar untuk terus mengasihi sesama. Aku mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitarku dan di dalam keluargaku. Meskipun aku tidak sempurna, tapi aku mau belajar lebih baik lagi. Yang ingin aku lakukan sebagai anak Tuhan Yesus, aku ingin menerapkan kasih itu juga lebih lagi ke sesama, tanpa memandang apa yang sudah mereka perbuat untuk aku, karena aku sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Ini saudara, perayaan daripada hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Jumat Agung, di mana kita semua seluruh dunia merayakan atau mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia, dosa seluruh umat manusia. Nah saudara, biasanya kita KCC tidak merayakan secara langsung, kita hanya di Paskahnya saja, tapi kita kemarin putuskan untuk sama-sama bisa beribadah secara online. Saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kekusyukan kita. Saya dorong semua kita dimanapun berada, jemaat KCC secara khusus, dan saudara-saudara semua yang walaupun tidak jemaat kami secara resmi, tetapi saudara setia mengikuti pesan-pesan Tuhan atau ibadah online ini. Mari sama-sama kita di tempat kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, lakukan ibadah ini dengan khusyuk. Saya percaya Tuhan akan membalas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di minggu yang pertama, di tanggal 2 ini Tuhan, kami memperingati hari kematian Tuhan, di mana Tuhan pernah
hidup dan menyelesaikan misimu, bahkan mati di kayu salib untuk dosa seluruh umat manusia. Dan hari ini kami merayakan itu Tuhan, kami bersyukur. Bapa, berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu sekali lagi pada hari ini. Biar kami semua mendengar firman Tuhan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana cara kita memperingati hari kematian Tuhan, memperingati Jumat Agung? Penting bagi kita untuk tidak sekedar merayakan, tapi kita ngerti makna di balik daripada kematian Tuhan di kayu salib. Saudara, mari kita lihat satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya percaya saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan datang segera. Dan pada waktu itu yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga adalah para murid. Dan saya percaya nanti kedatangan ke Tuhan kedua kali pun yang menyaksikan adalah para murid. Kita sebagai gereja KCC punya visi dari Tuhan membangun generasi murid. Artinya Anda dan saya adalah murid Tuhan. Nah, sebagai murid Tuhan, saudara, Alkitab berkata, Yesus ketika dia akan terangkat ke surga bilang begini, "Kamu semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu semua akan jadi saksiku." Garis bawahi kata saksiku. Judul khotbah saya hari ini adalah reviewer. Ya, seorang yang mereview sesuatu sama seperti kita mereview produk. Saudara-saudara, kalau seseorang akan meninggalkan dunia, anggaplah mungkin saudara punya saudara dulu, punya engkong, punya kakek, punya opung atau siapapun yang akan akan meninggal, saudara, sudah pasti yang namanya pesan-pesan terakhir itu penting. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia akan terangkat ke surga meninggalkan dunia ini, dia tidak mati selama-lamanya, tapi dia bangkit dari kematian. Pesannya itu pasti penting. Dan pesan terakhirnya adalah, kamu akan jadi saksiku. Pergilah, jadikan segala bangsa menjadi murid. Itulah pesan Tuhan terakhir. Nah, kata saksi, saudara, kata saksi di sini sama seperti, saudara, kalau kita itu membeli sebuah produk, ya, kita kasih review jujur. Sekarang kalau saudara belanja ke Tokopedia, maaf saudara saya sebut merek, ya, saudara mungkin ke Shopee dan sebagainya, apapun jenis yang namanya online shopnya, saudara, rata-rata sekarang pasti minta review jujur. Sebelum kita beli produk itu, kita akan cari tahu apa kata orang tentang produk itu. Apa bintang berapa dikasih. Kadang-kadang sekarang ada yang sama dengan dikirim fotonya atau videonya supaya kita yakin akan produk itu, kita yakin akan tokonya. Itu yang saya sebut sebagai reviewer. Orang-orang yang mereview produk. Kita semua, saya percaya, Anda yang sudah terima Yesus, Anda sudah dibaptis, menjadi pengiring Yesus, saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi adalah menjadi seorang reviewer. Orang yang menceritakan kepada orang yang menyaksikan apa yang saudara alami, dan kita mulai cerita kepada siapa saja. Saudara, tadi sebelum khotbah ini saudara dengar, saudara mendengar kesaksian, cerita beberapa orang yang sudah mengalami Tuhan, ya. Dan mereka, kita dengar pendapat jujur tentang Yesus yang mereka alami. Saya percaya kalau kita semua hari ini ada, kita semua yang menjadi pengiring Tuhan, kita semua pasti sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang sudah diselamatkan karena kasih karunia, dan sudah menjadi tugas Anda dan saya untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang masih di luar Yesus. Siapa saja saudara, tidak peduli latar belakangnya, siapa saja,
Semua orang perlu Yesus. Karena Yesus menyatakan dirinya bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini satu nama yang olehnya kita bisa selamat selain nama Yesus. Tidak ada. Bahkan saya berani menjamin satu-satunya yang menjamin, yang bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup, hanya Yesus. Nah, Yohanes pasal 16 ayat 7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, tugas kita hanya mereview. Sama seperti orang-orang tadi belanja. Dia lihat misalnya produk yang dijajakan. Dan ada banyak review-review yang ada di situ. Tugas kita, para reviewer, hanya mereview dengan jujur. Barang ini bagus apa tidak. Dan saya percaya yang namanya barang kerajaan Allah, yang namanya produk kerajaan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan seluruh ajarannya adalah produk yang luar biasa. Bukan tugas kita untuk paksa orang ambil produk itu. Sama seperti jalan keselamatan. Saudara, kita tugasnya hanya nge-review, hanya kasih tahu, hanya menyaksikan. Tetapi kembali, Roh Kuduslah yang akan mengeksekusi. Tuhan dikatakan Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi tugas kita cuma ngomong jujur. Nyaksikan, jangan sampai orang itu nggak pernah dengar kabar baik. Apa itu kabar baik? Bahwa kita selamat karena kasih karunia, kita selamat hanya karena percaya kepada Yesus. Itulah kabar baik. Karena banyak yang mengajarkan bahwa untuk masuk surga lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan ini. Tetapi tidak menjamin keselamatan. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam Tuhan kita selamat karena karya Yesus. Setelah kita selamat, baru kita berbuah bagi Yesus. Nah, jadi saudara, bukan tugas Anda dan saya untuk mengubah orang. Jadi nggak usah pusing apakah orang itu percaya apa tidak, orang itu ngambil apa tidak, orang itu datang nggak sama Tuhan. Tidak, hanya review, hanya kasih tahu. Mulai dari orang-orang dekat kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman kita. Siapapun yang Anda tahu belum pernah dengar kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan. Mari lihat Markus pasal 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perhatikan, Tuhan menegaskan kembali sebelum dia terangkat ke surga. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sudah pasti saudara, nanti Tuhan akan menghukum setiap orang yang tidak percaya kepada dia. Tapi hari ini pintu anugerah masih dibuka. Oleh karena itu saudara, beritakanlah, saksikanlah, kasih review kepada orang-orang yang kita kenal dekat. Jangan sampai mereka mati tanpa mereka mengenal kebenaran. Saudara, mereka menjadi bertobat apa tidak, mereka percaya apa tidak, mereka marah mungkin dan sebagainya, itu bukan urusan kita saudara. Tetapi kita mari mulai cerita. Nah, dikatakan sini saudara, siapa yang percaya dan dibaptis. Percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis adalah satu paket. Tidak bisa kita saudara hanya kita percaya dan kita nggak mau dibaptis. Baptisan adalah tanda kita percaya kepada Yesus. Ya, jadi saudara, hari-hari ini mari di pesan khotbah yang sangat singkat ini, di Jumat Agung kita ini, mari kita belajar yuk, cerita yuk. Ceritakan aja. Temanku, saudaraku, 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib buat dosa-dosamu, dosa-dosa saya. Dan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya berkhotbah hari ini buat saudara-saudara yang sudah di dalam Tuhan. Mari menyaksikan. Jangan biarkan mereka binasa tanpa mereka dengar kebenaran. Khususnya siapa? Keluarga Anda. Khususnya teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Sampaikan, ceritakan. Reviewlah, kasihlah testimoni. Doakan mereka supaya mereka percaya. Dan juga saya berkhotbah buat saudara yang hari ini memang belum percaya kepada Tuhan. Dan Anda berpikir tidak tahu bagaimana caranya untuk selamat. Saudara takut akan kematian. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua hari ini. Undang dia masuk dalam hatimu. Cukup hanya percaya saja.
Alkitab berkatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya. Nah saudara, sebelum saya tutup khotbah ini dan kita akan perjamuan kudus, saya mau mengundang saudara yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kamu dengar pesan ini, dimanapun Anda dengar pesan ini, taruh tanganmu di dada dan ikutin doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang hari ini. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya minta ampun Tuhan atas dosa-dosa saya. Ampuni kesalahan saya. Saya mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya percaya Tuhan, ini saya ambil dari keputusan hati saya yang paling dalam. Hari ini juga Alkitab berkata, nama saya dicatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, waktu saudara menaikkan doa yang singkat ini, Alkitab berkata, hari ini juga engkau diselamatkan. Saya rindu saudara yang sudah tadi percaya, saudara berdoa, belum pernah menerima Yesus dan sudah mendoakan secara singkat tadi, hubungi kami segera. Ya, ada nomor-nomor yang disiapkan. Saudara, biar kami bisa tahu dan mendoakan saudara, memfollow up saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di penghujung daripada acara kami ini ya Tuhan, hamba menyelesaikan pesan singkat yang Tuhan taruh di hati hamba. Tuhan, kalau sebentar kami ingin melakukan perjamuan kudus, Bapa, mari Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau mengingat Tuhan, betapa besarnya karya Tuhan di kayu salib, betapa dahsyatnya kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar kami dikuduskan dan dilayakkan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini adalah buat saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diizinkan untuk memakan perjamuan kudus ini. Tapi kalau saudara sudah 12 tahun ke atas dan saudara percaya kepada Yesus, mari saudara kita lakukan perjamuan kudus. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari saudara ambil roti ataupun pengganti anggur yang sudah disiapkan. Mari sama-sama kita melakukan sakramen ini. Saudara, sebelum kita melakukan sakramen ini, saya mau saudara semua menguji hati saudara. Ya, Alkitab berkata bahwa kalau kita tidak menguji hati kita, ada banyak orang yang melakukan perjamuan kudus ini bukannya sakit, bahkan banyak yang bukannya sembuh, tapi malah banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal, kata Alkitab. Artinya apa saudara? Jangan main-main dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini punya kuasa untuk menyembuhkan, punya kuasa untuk memulihkan saudara. Karena saudara kita mengingat, mengenang karya Tuhan. Bukan perjamuan kudusnya yang dahsyat, tapi Tuhan. Tetapi mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mari saudara kita ambil waktu sebentar, kita uji hati kita. Minta ampun kepada Tuhan kalau ada dosa dan pelanggaran. Biar Tuhan menguji kedalaman hati kita. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Oh Tuhan, karya-Mu besar di kayu salib. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah
roti yang di atas tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atas tangan saudara, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan saudara, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami yang sakit disembuhkan. Engkau yang mengalami itu, apapun yang sedang kau alami hari ini, percayalah, waktu kita mengiring Yesus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah engkau menjadi saksi Tuhan, engkau akan memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kedua kalinya. Terima kuasa ini, terima mukjizat ini. Jangan takut, jangan khawatir. Alkitab berkata kalau kamu pergi memberitakan Injil, dia akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Biarlah kuasa darah Yesus, kuasa daripada tubuh Kristus menguasai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar turun atas dirimu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa ini, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan kami akan menjadi saksimu di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita pulang, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.